Pelatih asal Belanda rekomendasikan satu pemain untuk timnas Indonesia. Naturalisasi dikebut, Patrick Kluivert panggil Milano Jonathan di FIFA Matchday. Misil Girls dihantui kutukan bersama skuad Garuda. Keputusan Vietnam untungkan timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Misil Girls dihantui kutukan bersama skuad Garuda Indonesia. Yang kedua, keputusan Vietnam untungkan timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda rekomendasikan satu pemain untuk timnas Indonesia. Dan yang terakhir, naturalisasi dikebut, Milano Jonathan siap di FIFA Matchday September 2025. Coba saksikan bersama ya. Back FC 20 Misil Girls kembali dipercaya oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, pemanggilan kali ini membawa misi penting, mematahkan kutukan belum pernah meraih kemenangan saat membela skuad Garuda. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia dalam waktu dekat bakal punya hajat yang krusial dalam laga uji coba menjamu Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 5 September mendatang. Di atas kertas sebenarnya kita masih diunggulkan. Peluang untuk menang pun juga sangat besar. Selain unggul kualitas pemain dan bermain di hadapan pendukung sendiri, performa Kuwait juga sedang anjlok drastis. Dalam 10 pertandingan terakhir mereka, Kuwait tak pernah sekalipun meraih kemenangan, dengan catatan 5 imbang dan 5 kali kalah. Namun, kembali lagi, kita tetap tidak boleh jumawa. Karena bagaimanapun, seperti bola itu bundar, kita tidak pernah tahu hasil akhir yang sesungguhnya. Selanjutnya, dalam laga uji coba ke depan, Patrick Kluivert memanggil 27 nama termasuk Hilgers menjadi salah satu sorotan utama karena situasi pelik yang dihadapinya. Jalan Hilgers untuk tampil sebagai starter tidak akan mudah. Pasalnya, ia bersama Tom Hai menjadi pemain yang belum merasakan atmosfer kompetisi musim ini setelah dibekukan dari skuad FC 20 karena keinginannya untuk pindah klub. Kondisi fisik dan ball feeling yang belum ideal menjadi tantangan utama. Terlebih persaingan di lini belakang sangat ketat, di mana ia harus bersaing dengan trio solid, Rizky Ridho, Jay Itzels, dan Justin Hubner yang punya catatan impresif. Meskipun demikian, Patrick Kluivert diprediksi tidak akan mengabaikan Hilgers begitu saja. Ia diyakini akan memberikan menit bermain untuk mengembalikan kepercayaan diri Hilgers. Kesempatan ini menjadi sangat penting bagi Hilgers untuk memutus rekor buruknya. Kutukan yang dimaksud adalah catatan tanpa kemenangan yang menghantuinya sejak debut. Sejak pertama kali berseragam Garuda pada 10 Oktober 2025, bek berusia 24 tahun ini belum sekalipun merasakan manisnya kemenangan. Ketika dirinya bermain, timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2, takluk 1-2 dari Cina, hingga menelan kekalahan telak dari Australia 1-5 dan Jepang 0-6. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Asa untuk terus menunjukkan eksistensi kembali mulai terlihat. Kita bukan lagi hidup di era yang mana semua tampak mustahil dan dipandang sebelah mata. Kini lebih dari sekedar itu. Yang terbaru, berkat keputusan Vietnam di laga mendatang menjadi berkah emas untuk timnas Indonesia. Apakah itu? Mari kita rangkum selengkapnya di sini. Perlu diketahui sebelumnya, timnas Indonesia saat ini menjadi tim Asia yang berada tepat di bawah Vietnam dalam ranking FIFA. Skuad Garuda semakin mendekati posisi Vietnam setelah mengalami kenaikan peringkat yang cukup signifikan. Dalam rilis terakhir pada Juli lalu, Indonesia menempati peringkat 118 dunia atau 5 tingkat di bawah Vietnam. Indonesia mengalami kenaikan 5 peringkat usai kemenangan atas Cina 1-0 dan kekalahan Jepang 0-6. Sementara itu, timnas Vietnam tidak akan melakoni pertandingan uji coba internasional selama FIFA Matchday edisi September 2025. Kim Sang-sik akan fokus menangani timnas U23 Vietnam di kualifikasi Piala Asia U23 2026 sehingga tak memimpin timnas senior pada FIFA Matchday. Sebagai gantinya, Vietnam hanya menggelar 2 laga uji coba internal. Hal itu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia karena Vietnam tak akan mendapatkan tambahan poin FIFA. Sementara Indonesia berpeluang menyalip mereka jika menang atas Kuwait dan Lebanon. Indonesia ternyata sudah sedekat itu dengan mimpi-mimpi kita dulu. Bayangkan saja, 5 tahun lalu kita masih bermimpi kapan bisa juara Piala AFF. Sekarang, siapa sangka kita sudah sampai di titik ini. Hanya selangkah lagi menuju Piala Dunia. Dan untuk itu segala persiapan terus digenjot demi memaksimalkan kualitas performa sang pemain.
Maestro dari Belanda secara mengejutkan merekomendasikan satu sosok kepingan puzzle baru untuk skuad Garuda. Siapakah dia? Mari kita telusuri lebih dalam sosok yang tengah jadi perbincangan hangat ini. Seperti diketahui, 2 laga pada bulan September akan jadi modal untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri akan jadi perwakilan dari Dewa United. Perlu diketahui, klub tersebut saat ini jadi tim yang mengirim pemain terbanyak ke timnas Indonesia untuk ajang FIFA Matchday bulan September. Tentunya ini jadi sebuah prestasi tersendiri karena mereka cukup rajin mengirim pemainnya ke timnas. Selain itu, hal tersebut jadi bukti bahwa pemain Banten Warriors dalam pengamatan tim pelatih skuad Garuda, Jan Older Kering, menjelaskan bahwa 3 nama tersebut bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia. Apalagi, Ricky dan Egy memang langganan mendapat panggilan ke timnas. Menariknya, pelatih asal Belanda tersebut memberikan rekomendasi pemain lain yang bisa dilirik ke timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah bek kiri Dewa United yakni Edo Febriansyah yang dianggap salah satu sosok terbaik di tim. Menurutnya, hadirnya Edo bisa untuk memperdalam komposisi tim skuad Garuda. Dan untuk itu, kini menarik untuk menanti apakah sosok Edo benar-benar akan masuk daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Meski proses naturalisasinya belum rampung, Bilal Jonathan sudah dipanggil Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday. Langkah ini seolah jadi isyarat awal bahwa timnas tengah menyiapkan potensi baru untuk masa depan. Seperti yang kita tahu, Jonathan menjadi nama terbaru yang saat ini naturalisasinya tengah diproses agar bisa membela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata proses naturalisasi pemain berusia 21 tahun itu berjalan sangat cepat dan lancar. Erik menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh pemerintah dalam proses naturalisasi pemain muda berbakat tersebut. Erik mengatakan, pekan depan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI akan membahas terkait proses naturalisasi Jonathan. Ia optimis seluruh rangkaian proses administrasi sang pemain akan tuntas sehingga bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday periode September 2025. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia juga telah memanggil 27 pemain untuk beraksi di 2 laga tersebut. Jika Jonathan bergabung, maka total pemain yang dipanggil akan bertambah menjadi 28. Tentu saja, ini akan menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia yang saat ini baru diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Adapun 2 pertandingan uji coba tersebut bertujuan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang tampil di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.